Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relva Dihawa. Saya dari kelompok pertama dan saya di sini akan membahas tentang KKO. Jadi di kelompok kami itu membahas tentang pengertian ranah kognitif, tingkatan atau level dalam ranah kognitif, masing-masing tingkatan taksonomi Bloom, kata kerja operasional, dan yang terakhir cara mengukur ranah kognitif secara langsung dan daring. Jadi yang materi 1, 2, 3 itu sudah dijelaskan oleh teman-teman kita ya. Nah, itu nanti saya akan membahas tentang kata kerja operasional. Pasti kalian tuh udah nggak asing kan sama kata kerja operasional, karena kita semester 5. Sebelumnya itu kita berarti semester 4. Nah, di semester 4 itu rata-rata mata kuliah kita itu membuat RPP. Dan sebelum kita membuat RPP itu pasti ada KI dan KD. Nah, terus cara menyusunnya itu pasti membutuhkan, kan KI itu udah asli toh, kemudian KD dan indikator. Nah, indikator itu membuatnya pakai KKO kan kita kan sering membuat RPP, jadi kita kan nggak asing lagi kan. Jadi kita cuma mereview sedikit-sedikit dan nggak perlu jalan banyak-banyak ya. Seperti yang kita ketahui, kata kerja operasional itu ada 3 kan. Ini menurut revisinya teori Bloom. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua afektif, dan yang terakhir itu ranah psikomotorik. Yang ranah pertama ini namanya kognitif kan. Nah, ini terbagi menjadi 6 kategori. Itu ada yang pertama, kita biasanya mengenalnya pakai C1, C2 sampai C6 itu loh. Nah, yang pertama itu bisa dilihat. Yang pertama itu mengetahui, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan yang terakhir yaitu menciptakan. Nah, di situ ada kata-katanya ya. Di makalahnya. Terus di videonya di sampingnya juga ada kan. Kemudian yang kedua itu ranah afektif. Ranah afektif itu ada 5 kategori. Yang pertama menerima, yang kedua merespon, menghargai, mengordinasikan, dan yang terakhir karakterisasi menurut nilai. Kan kalau afektif itu lebih ke sikap, jadi kategorinya itu kan kalau menghargai, terus karakterisasi menurut nilai ini kan termasuk sikap kan ya, merespon juga, menerima juga. Nah, jadi kan sesuai gitu kan kategorinya. Terus kemudian yang terakhir ke ranah psikomotorik. Kalau ranah psikomotorik itu ada 4 pengelompokan. Yang pertama menirukan, memanipulasi, mengalamiahkan, yang keempat artikulasi. Jadi simpelnya tuh gini ya, kata-katanya itu banyak sebenarnya. Kata kerja, kata itu kata kerja yang kata kerja dalam pembelajaran gitu loh intinya tuh. Kalau mengertikan tadi kan ada 3, kognitif, afektif, sama psikomotorik. Nah, kalau kognitif itu tentang pengetahuan. Jadi kalau karakteristiknya, terus pengelompokannya, terus kata-katanya, kata kerjanya itu ya jadi tentang pengetahuan. Jadi kata kerja yang dia itu bisa menambah pengetahuan siswa gitu loh. Lebih gampangnya seperti itu, menambah seperti itulah pokoknya. Yang kedua afektif. Kalau afektif kan sikap ya. Nah, kalau sikap itu berarti kata kerjanya ya tentang nilai-nilai, menghargai pendapat orang lain. Ketika kan kalau K13 itu lebih sering diskusi. Nah, nanti itu ada kelompok-kelompok gitu. Yang tadi sejauh mana anak itu bisa menghargai orang lain atau menghargai pendapat orang lain. Nah, itu masuk ke kategori afektif. Kalau yang psikomotorik itu tentang intinya itu tentang kreativitas gitu, sebangsa seperti itu. Jadi dia lebih ke gerak nyata. Kan kalau pengetahuan itu kan dilihat dari memahami, terus nanti menganalisis gitu kan. Jadi kan anak itu lebih ke pemahamannya gitu kan. Nah, kalau yang afektif itu berarti sikapnya.
Nah, kalau psikomotorik ini tuh kayak gerakannya, kreativitasnya seperti itu. Nah, dilihat dari sini ada menirukan, memanipulasi, mengalamikan, artikulasi. Kalau misalnya pakai ini ya, penilaian ranah psikomotorik. Nah, itu maaf ya, kameranya itu kurang fokus gitu. Nah, misalnya guru itu memberikan gambar kelinci. Nah, terus kalau kelinci itu geraknya seperti apa ya, anak-anak mendeskripsikan kelinci itu seperti apa. Nah, terus nanti anak mendeskripsikan sekreatifnya anak itu. Nah, itu masuk ke penilaian psikomotorik gitu. Kenapa nggak masuk ke penilaian afektif gitu kan? Karena kalau psikomotorik itu lebih ke cara kerja, ya kan, kayak ke praktek-praktek gitu. Kalau kognitif itu lebih ke pengetahuan, jadi seberapa anak memahami atau mengetahui tentang materi tersebut. Sekian dan terima kasih ya. Nanti bisa belajar sendiri. Nanti kalau ada yang kurang paham, nanti silahkan bertanya lewat chat di grup sini. Kalau enggak gitu langsung saja japri saya juga nggak apa-apa.